Pernikahan, wisuda, hari kelahiran, dan ulang tahun sejatinya adalah momen-momen membahagiakan bagi setiap orang. Tawa, senyum, sukacita selalu menyertai sebuah hari bahagia. Tetapi kehidupan tak melulu berjalan seperti yang diharapkan. Bagi beberapa orang, kesedihan justru hadir di momen-momen berharga mereka. Peristiwa yang seharusnya penuh keriaan berubah menjadi derayan air mata kesedihan. Sedangkan kematian adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Kematian merupakan salah satu peristiwa yang tidak bisa dihindari, termasuk ketika malaikat maut menjemput kita di tengah momen bahagia tersebut. Pemirsa, inilah kematian saat momen berharga versi on the spot. When the days are cold and the cards all fold in the same. Bagi mahasiswa, momen wisuda merupakan peristiwa paling ditunggu. Begitupun bagi Futica Sirul Hayati Muna atau Ica. Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta ini mengenyam bangku kuliah di Fakultas MIPA selama 4 tahun. Sayang, 2 bulan sebelum upacara wisudanya, 29 Agustus 2015 lalu, kesehatan gadis berusia 22 tahun ini menurun. Momen bahagia berubah menjadi momen mengharukan karena Ica meninggal dunia beberapa jam kemudian. Menurut dosen pembimbing almarhum Evi Yulianti, kondisi Ica masih sehat hingga yudisium pada 10 Juli 2015 lalu. Ketika itu beberapa teman melihat Ica sering tiduran di sela penelitiannya dan mengeluh pusing. Pasca yudisium, Ica beberapa kali masuk rumah sakit. Beberapa diagnosa menyatakan Ica menderita bronkitis dan juga kena syaraf ke-6, serta penglihatannya terganggu. Dengan kursi rodanya, Ica didorong naik ke panggung podium. Kabarnya Ica sudah tidak sadar saat diberi ijazah oleh dekan. Gadis kelahiran Magelang ini lulus dengan predikat cum laude dengan IPK 3,65. Almarhumah Futica Sirul Hayati Muna dimakamkan di TPU desa kelahirannya. Hari pernikahan selalu menjadi hari yang serba indah. Tragis, pernikahan yang satu ini justru diiringi dengan air mata bahagia sekaligus duka. Roden dan Lazel adalah sepasang insan yang berencana menautkan cinta mereka ke gerbang pernikahan. Namun pernikahan mereka harus dipercepat dari rencana semula karena Roden tak punya banyak waktu. Pria 29 tahun ini divonis kanker liver stadium 4. Kondisinya terus menurun dan ia masih berharap bisa menikahi wanita yang sangat ia cintai. Dengan bantuan pihak rumah sakit, keluarga mencoba mewujudkan keinginan terakhir Roden itu. Mereka menggelar pernikahan Roden dan Lazel di rumah sakit. Hanya 12 jam saja waktu yang mereka gunakan untuk menyiapkan pernikahan ini. Meski masih tak bisa beranjak dari ranjangnya, Roden tetap dirias sebagaimana seorang pengantin pria. Kedua pengantin ini kemudian mendapat pemberkatan dan bertukar cincin. Air mata haru dan sedih tak terbendung lagi melihat Roden yang menguatkan diri di waktu-waktu terakhirnya. Dan 11 Juni 2014, tepatnya 10 jam setelah ia menikah, Roden meninggal dunia. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you. Wisudawati yang baru saja merasakan momen bahagia saat kelulusan seketika jatuh tersungkur. Aminah Jennifer Ahmed, hijabers cantik berusia 22 tahun ini, mengeluh sakit kepala hanya beberapa menit usai menjalani wisuda di University of Texas, Arlington, Amerika Serikat. Tak dinyana, perempuan cantik ini kemudian menghembuskan nafas terakhir beberapa jam setelah ia dinyatakan sebagai sarjana. Menurut sang ayah, tidak ada gejala atau tanda-tanda, kecuali Aminah hanya bilang ia sakit kepala. Dokter menduga Aminah mengalami aneurisma otak. Penyakit ini sering muncul tanpa disadari. Sakit kepala parah dan penglihatan kabur menjadi gejala penyakit tersebut. Semasa hidup, Aminah sangat aktif di masjid-masjid lokal dan dalam sejumlah kegiatan kemahasiswaan. Salah satu proyek amal yang dimulainya baru-baru ini adalah membantu operasi mata untuk anak-anak miskin di Asia Selatan, terutama negara asalnya Bangladesh.
Sejak kepergian Aminah, keluarganya menamakan proyek mulia sang anak dengan nama Aminah Sis. Kisah pilu hijab bercantik ini kemudian mampu menggugah hati orang lain untuk melanjutkan misi mulianya. Dalam 2 hari, proyek peninggalannya langsung mendapat dana sekitar 200 juta rupiah lebih. You could be my unintended. 5 pelajar asal Irlandia dan seorang berkebangsaan Amerika Serikat tewas akibat ambruknya balkon lantai 5 apartemen Library Gardens di Berkeley, California, Amerika Serikat. Peristiwa maut ini terjadi pada saat korban tengah merayakan pesta ulang tahun ke-21 teman mereka. Kelima warga Irlandia yang tewas adalah Olivia Burke, Owen Colligan, Nicole Schuster, Lorcan Miller, dan Aimer Walsh. Sedangkan korban asal Amerika Serikat bernama Ashley Donoho. 1 jam kemudian, seorang penghuni apartemen menelpon polisi karena terganggu dengan berisiknya suara musik. Namun polisi tak kunjung datang. Hingga pada pukul 00:40 dini hari waktu setempat, tragedi itu terjadi. Saat polisi tiba, 3 orang korban ditemukan sudah tidak bernyawa di antara reruntuhan balkon. Sementara 2 orang lainnya meninggal di rumah sakit. Dalam insiden ini, 7 orang lain dinyatakan cedera serius. Struktur bangunan apartemen diduga menjadi penyebab tragedi maut ini. Kematian pada momen berharga lainnya juga terjadi pada akhir Juli 2015. Serangan bersenjata melanda acara pesta pernikahan warga di distrik Dehsalah, Provinsi Bahlan, wilayah Afghanistan bagian utara. Dalam insiden ini, sedikitnya 21 orang tewas, sementara 10 orang lainnya luka-luka. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Kepolisian setempat, Gulistan Kusani, sebelum penembakan terjadi, para pria bersenjata ini sempat terlibat adu mulut. Setelah adu mulut semakin memanas, seorang pejabat keamanan setempat melepas tembakan ke udara. Kedua pihak kemudian mulai melepas tembakan. Seluruh korban tewas merupakan tamu dari pihak mempelai pria yang berusia antara 14 hingga 60 tahun. I will survive. I will revive. I won't. Sebuah peristiwa memilukan menimpa satu keluarga di Wisconsin, Amerika Serikat pada April 2015. Sebuah mobil yang tengah ditumpangi satu keluarga berisi 9 penumpang terlibat kecelakaan setelah seekor rusa terjatuh dari jalan layang dan menimpa mereka. Akibatnya sang pengemudi Michael Rogan tewas, sedangkan 8 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi saat korban tewas hendak mengantarkan sang istri Nikki Rogan melahirkan anak ke-8-nya. Menurut salah seorang kerabat keluarga, Michael Rogan sangat bahagia dan sudah tak sabar menyambut kehadiran anggota baru keluarga mereka yang akan lahir. Selain sang ayah, 7 penumpang lainnya diketahui merupakan anak-anak Rogan mulai dari usia 2 tahun hingga 15 tahun. Menurut pejabat kepolisian setempat, pria berusia 42 tahun ini dinyatakan meninggal di rumah sakit St. Joseph. Tragisnya, beberapa jam kemudian, istri yang melahirkan anak yang sehat. Pemirsa, lihat kematian saat momen berharga versi On The Spot. And I will survive. I will revive. I will surrender.